Ya, cukup, 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 Iya. cukup, cukup, cukup. Gak usah pakai masker Dennis. Buka. Gak kelihatan kencengnya. Buka. Masker. Nanti bisa jangan. Nah, nanti aja lepas lagi ngomong. Aku ini lepas. Nanti, kan belum mulai. Aduh Tuhan. Udah mau kelas. Maskernya dibuka ya. Iya. Hmm? Iya, maskernya dibuka loh Mas. Maskernya dibuka. Mas ini. Mas, nggak boleh kayak gini, Pak. Ayo, Pak.
Bisa juga nanti sanding dokter kepaksa Putih-putih. terserah kalau mau dokter ke dokter. Dokter James. Oh ini nunggu lagunya ini selesai lagi ya? Hah? Nunggu lagunya selesai mas. Play aja nggak apa-apa. Mic-nya dekatin ya. Enggak. Pakai yang ini. Yang Oh, ini iya. ke Pak Rudi. Oh ya. Oke. Ini saya Iya. Oke. Kurang dekat. Terus ke bawah lagi. Dekatin aja. Oke. Wajahnya nggak kelihatan. Ya segini ya. Sudah. Pas. Kita masuk ya. Oke. Dari Gereja Kata Surabaya, Sulangan 2 The Voice of Rock. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Senang sekali di malam yang luar biasa ini kita kembali berjumpa di udara di program Cermin Hati di edisi ke-33 ya, hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2020. Dan kekasih Tuhan, kebersamaan kita hingga pukul 12 malam nanti, dan kebersamaan selama 2 jam ini kita bersama-sama belajar merenung firman Tuhan. Saat di malam hari ini juga kita bersama-sama percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Saat malam hari ini telah hadir narasumber kami, yaitu bersama Bapak Jimmy Markus Lende. dan Bapak Rudi TWK beserta timnya. Dan kekasih Tuhan, di malam hari ini juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun
apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau yang luar biasa dan Engkau yang setia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami takkan pernah menyerah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Inarapasyadalamurabase. Segala pujian syukur bagimu Yesus. Haleluya. Glory bagimu Kiarapasyadalamurabase. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kiarapasyadalamurabase. Kiarapapapapapapa. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inarapasyadalamurabase. Irapapapapapapapa. Sikaralamalab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 ase. Engkau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Engkau yang layak menerima segala hormat. Irapasyadalamurabase. Glory, haleluya, haleluya. Inarapasyadalamurabase. Karapatakaramasyadalamurabase. Haleluya, ramasyadalamurabase. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Inarapapapapapapa. Shikarapasyadalamurabase. Glory bagimu Yesus. Inarapapapapapashadalamurabase. Kami naikkan segala syukur kami Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Iarapasyadalamurabase. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rapapapapapapa. Shikarabal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 ab
Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Inarapa syandala murawase. Haleluya, haleluya. Yesus garapa papa ya rapa syandala murawase. Haleluya, haleluya, rama syandala murawase. Engkau yang layak menerima segala hormat dan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Inarapa sikara papa takara. Ya rapa syandala murawase. Haleluya.
rapashanda lamura vase. Glory, haleluya, haleluya, rapashanda lamura vase. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan sembah kami, bahwa buat Engkau Raja dan segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Inarapa-papa Engkau lah pertolongan kami Tuhan. Rapashanda lamura vase. Glory, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Dengan darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan, dengan kuasa dan darah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Rapashanda lamura vase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rapashanda lamura vase. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Rapashanda lamura vase. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Rapashanda lamura vase. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan sembah kami. Glory, haleluya, haleluya. Rapashanda lamura vase. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Tuhan Yesus yang melayakkan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Rapashanda lamura vase. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, lawat umat-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Rapashanda lamura vase. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya. Rapashanda lamura vase. Rapapapa shikarabas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ramashanda lamura vase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau sebagai Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus yang hidup di dalam pribadi kami. Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, dan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Apapun yang kami hadapi di hari-hari yang kami lewati, hanya ada satu pribadi, hanya ada satu penolong, hanya ada satu sahabat, yaitu nama Yesus. Nama Yesus yang setia, yang menghibur. Nama Yesus yang dimana ketika kami berseru, ya Aba, ya Bapa, Engkau Tuhan yang mendengarkan seruan kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa dan permohonan kami. Dimanapun anak-anak-Mu pada malam hari ini, kekasih Tuhan, ketika mereka sedang mendengarkan siaran ini, Engkau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat mereka, sehingga mereka bersuka cita, sehingga mereka ada di dalam Tuhan hadirat-Mu, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sedang tawar hati memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan yang sakit disembuhkan pada malam hari ini. Dan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kekasih Tuhan yang telah mendengarkan siaran ini, Engkau Tuhan yang melawat mereka. Tidak ada yang terlewatkan. Roh-Mu Tuhan sedang mengurapi mereka, sedang menjamah mereka, sehingga mereka bersuka cita, sehingga mereka setia mendengarkan siaran ini dari awal sampai pada akhirnya selesai.
Terima kasih Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Memberkati kami semua. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan memberkati hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salibnya Tuhan. Sehingga kebenaran yang ditaburkan, yang hamba sampaikan, sehingga pendengar kekasih Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, mereka disegarkan, diberi pengharapan yang baru melalui kebenaran firman ini. Bukan lagi hamba yang menyampaikan, melainkan Roh Kudus-Mu yang berkata-kata pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan dan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan siaran pada saat ini, malam ini. Biarlah pada malam hari ini kita mengalami kuasa Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita dikuatkan, membuat kita disegarkan kembali. Bahkan firman Tuhan membuat kita semakin memandang kepada Tuhan, membuat kita semakin kokoh dan kuat dan semakin tekun di dalam doa-doa kita. Bahkan setiap kita yang berada di dalam pergumulan, apapun kondisi keadaanmu, apapun yang engkau alami pada saat ini, percayalah, selama engkau sedang berdoa dan bergumul dan menaruh harapanmu kepada Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat yang menyertai anak-anak Tuhan. Saya bersyukur pada malam hari ini bisa berada di tempat ini, membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil Lukas 22 ayat 40 di Taman Getsemani. Saya mengambil dari 40, kita sampai di 46. Dan kekasih Tuhan silakan membuka Alkitabnya dan membacanya bersama-sama supaya kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tetap berwaspada, supaya roh kita tetap senantiasa sedang dalam berjaga ketika kita membaca firman Tuhan. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kekasih Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan ayat 40 ya. Lukas 22 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka,
Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya baik, kekasih Tuhan dimanapun berada pada saat ini, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita sudah mendengarkan bersama-sama. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahkan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bahkan sebelum Yesus ditangkap, dia berada dalam keadaan yang benar-benar berbeban berat. Setiap kita mempunyai beban, mempunyai masalah, mempunyai persoalan, mempunyai pergumulan. Tetapi kekasih Tuhan, jikalau kita tidak berdoa, jika kita tidak mengambil kesempatan untuk berdiam diri, kita tidak akan memperoleh kekuatan. Kita tidak akan memperoleh ketenangan di dalam jiwa kita. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita, kekasih Tuhan, jangan berfokus pada perkaramu dan masalahmu dengan keadaan yang sedang terjadi, yang sedang melanda dunia, bahkan di mana engkau ada pada saat ini, apapun kondisimu, jangan berfokus pada masalah. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk bersekutu, supaya mendapatkan kekuatan daripada Allah, supaya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan saudara, yang akan memampukan kekasih Tuhan untuk berpikir dan tenang, supaya bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik pada saat-saat kita sedang berdiam diri dan berdoa. Ketika Yesus mengambil waktu dan kesempatan untuk berdoa, kita melihat di sini bahwa dia berdoa 1 jam. Dia berdoa dan dia bergumul. Dan dia sedang menghadapi tantangan, perkara masalah. Dan dia tidak mampu. Dia sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari kekurangan pada saat itu. Dia masih manusia selama ada di bumi, saudara. Tetapi Yesus mengambil kesempatan. Dia memisahkan dirinya dari murid-muridnya. Dia menyepi, menyendiri. Dan dia sedang berdoa, meminta kekuatan dari Allah, dari Tuhan, supaya memampukannya dengan apa yang dihadapinya. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus berdiam diri. Bahkan di firman-Nya kita melihat sampai darah itu, peluh-peluhnya berubah menjadi darah. Karena dengan begitu banyaknya beban yang dia pikul, memikul beban umat manusia, dosa umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pergumulan dan beban yang kita hadapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Tuhan. Yang pertama, tanggalkanlah rasa malas. Ambil waktu dan berdoa. Terkadang kita memilih untuk tidur, ya, melakukan kebiasaan, bahkan lebih kebanyakan kita menonton YouTube, menonton TV, melihat HP berjam-jam. Tetapi waktu kita dengan Tuhan terkadang bahwa hampir tidak
ada. Saya mengingatkan supaya kita tetap menomorsatukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena ketika kita menomorsatukan Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi bagiannya kita, Tuhan akan melakukannya. Jangan tunggu ada perkara, jangan tunggu ada masalah, jangan tunggu ada sudah tidak dapat berbuat apa-apa ketika kita mengalami sakit penyakit dan sudah diponis oleh dokter, baru kita katakan Tuhan tolong aku. Jangan kita tunggu lagi ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang mengecewakan, yang menyakitkan. Jangan tunggu masalah itu datang. Tetapi dalam kondisi apapun, ambillah waktu untuk berdiam diri. Tanggalkan rasa malasmu. Tanggalkan, hilangkan segala kebiasaan-kebiasaan kita. Kekasih Tuhan, Yesus telah melakukan terlebih dahulu. Kalau Yesus tidak mengambil waktu untuk berdoa, maka tidak akan ada kekuatan. Dia tidak akan mampu melewati Golgota itu. Dan dia tidak akan mampu memikul salib untuk sampai ke sana. Setiap kita tidak akan mampu menghadapi ujian, tantangan, masalah, maupun sakit penyakit. Apapun yang kau hadapi, tidak akan engkau bisa melewatinya tanpa engkau berdiam diri dan berdoa. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi berdiam diri dulu, berdoa dulu, supaya mendapatkan wahyu dan penyertaan daripada Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, saya mengingatkan supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan separuh-separuh. Karena orang yang setengah-setengah, separuh-separuh berdoa tidak akan mendapatkan apa-apa. Percuma. Kita tidak akan menerima sesuatu apapun. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh pada Allah, membawa hati kita, hidup kita, membawa keluarga kita, bergandengan tangan, suami, istri, anak-anak, berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian, tantangan, sakit penyakit, menghadapi kekurangan keuangan, makan, minum, apa saja, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh berdoa, Tuhan juga berkenan. Karena mereka sungguh-sungguh dan bertekuk lutut. Dan mereka berseru. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan. Jadi Tuhan mengajak kekasih Tuhan pada malam hari ini, supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan setia dalam berdoa. Setia dalam berdoa. Ketika kita setia dan taat berdoa, maka Tuhan akan mengindahkannya. Ingat, hanya orang yang sungguh-sungguh dan taat dan setia dan melakukannya apa yang telah diperintahkan oleh Alkitab, maka dia akan menerima bagiannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus kembali, murid-murid ini sedang dalam keadaan yang tertidur. Kita melihat di ayat 44, ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus saja bersungguh-sungguh sampai peluhnya mengeluarkan darah. Nah, bagaimana dengan kekasih Tuhan? Dan belum apa-apa perkara masalah yang kita hadapi hari-hari ini, di musim COVID, musim virus, banyak orang kehilangan
pekerjaan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang yang usahanya harus ditutup. Ya, ada banyak orang yang tidak memperoleh keuangan lagi, tidak memperoleh gajinya lagi. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Baik ya guys Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali penuntun di malam hari ini, kami akan break sejenak ya, jangan kemana dulu. Namun bagi Anda juga yang mau didoakan nanti kita masuk dalam sesi doa, Anda langsung boleh bergabung di jalur SMS atau melalui telepon studio kami, yaitu di 0315046000 atau melalui SMS dan WA 0813 330 6000. Sekali lagi di 0813 330 6000. Kami akan segera kembali setelah puji pujian dan informasi yang berikut ini.